Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ridwina Kustiwayadisti dari kelas MJ 703 akan mempresentasikan mengenai praktik greenwashing proyek food estate di Kalimantan untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah etika bisnis. Baik, yang pertama, inti masalah dari artikel dari BBC Indonesia dengan judul Kegagalan Berulang Proyek Food Estate, ribuan hektar sawah di Kalimantan Tengah terbengkalai dan beralih menjadi kebun sawit. Inti masalah yang pertama yaitu proyek food estate digagas sebagai upaya pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional melalui pengembangan pertanian skala besar di wilayah Kalimantan Tengah. Yang kedua, ribuan hektar lahan tidak memberikan hasil panen yang produktif setelah beberapa tahun pelaksanaan, sedangkan ada lahan yang terbengkalai atau beralih fungsi. Yang ketiga, pembukaan lahan skala besar ini dilakukan dengan konversi hutan dan lahan gambut yang kaya ekosistem berlawanan dengan narasi keberlanjutan ekologis. Yang keempat, petani lokal melaporkan kondisi lapangan yang tidak cocok dengan rencana agronomi yang dijanjikan oleh pemerintah, termasuk gagal panen dan minimnya dukungan teknis. Kemudian menurut pendapat saya dari review artikel kegagalan berulang proyek food estate dari BBC ini, proyek food estate di Kalimantan Tengah ini tidak dijalankan secara tepat dan bertanggung jawab, terutama ketika lahan yang semula direncanakan sebagai sawah untuk ketahanan pangan justru beralih fungsi menjadi kebun sawit. Perubahan fungsi lahan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara tujuan awal proyek dengan implementasinya di lapangan. Konsep food estate sendiri bertujuan untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun ketika ribuan hektar lahan pertanian terbengkalai dan kemudian dimanfaatkan untuk perkebunan sawit, proyek ini tidak lagi mencerminkan tujuan tersebut. Selain itu, alih fungsi lahan menjadi kebun sawit juga berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan seperti degradasi tanah, hilangnya keanekaragaman hayati serta meningkatkan emisi karbon. Untuk isu etika bisnis mengenai artikel tersebut, yang pertama yaitu prinsip transparansi dan integritas. Ketika pemerintah menjanjikan ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan atau greenwashing, namun implementasinya berbeda. Ini melanggar prinsip transparansi dan integritas serta termasuk bentuk ketidaksesuaian antara klaim dan fakta yang secara etika bisnis dipandang merugikan masyarakat, terutama petani lokal, investor, ataupun masyarakat luas. Yang kedua, prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab. Eksploitasi sumber daya alam tanpa pertimbangan lingkungan dengan membuka lahan dan lahan gambut dalam skala besar untuk pertanian tanpa studi lingkungan maupun konversi lahan yang sering dilakukan tanpa melibatkan komunitas lokal secara adil menunjukkan pelanggaran terhadap etika lingkungan dan berdampak pada kerusakan ekosistem, terutama lahan gambut dan hutan yang penting untuk menjaga keseimbangan iklim. Sehingga proyek ini tampak lebih fokus pada ekspansi area ketimbang keberlanjutan ekologis yang berbenturan dengan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab. Yang ketiga, prinsip keadilan. Perencanaan proyek yang tidak mempertimbangkan karakteristik ekologis lahan yang dipilih, yaitu lahan rawa dan gambut yang tidak cocok untuk beberapa jenis tanaman, sehingga kegagalan produksi menjadi salah satu faktanya. Hal ini menunjukkan bahwa bukan hanya hasil panen yang tidak optimal, yaitu masyarakat lokal mengalami kerugian berupa gagal panen dan kerusakan lingkungan, tapi juga desain teknis proyek yang buruk, sehingga masyarakat sering dimarginalkan, dilibatkan tanpa proses konsultasi yang adil, dan hak atas tanah atau sumber daya mereka kurang terjamin. Hak atas pangan tidak semata soal produksi yang tinggi, tapi juga akses kontrol masyarakat terhadap sumber produksi pangan itu sendiri. Sementara klaim greenwashing atau yang ramah lingkungan dan ketahanan pangan ini digunakan sebagai pembungkus, namun implementasinya menunjukkan dampak lingkungan yang negatif dan kegagalan produksi yang melanggar prinsip keadilan. Rekomendasi kebijakan untuk pemerintah. Yang pertama yaitu pemerintah perlu melakukan evaluasi dan audit secara menyeluruh dan transparan terhadap proyek food estate yang telah berjalan, termasuk mengakui kegagalan dan menyampaikan hasil evaluasi kepada publik. Transparansi ini penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat. Yang kedua, memprioritaskan lahan tidak produktif dan menghindari deforestasi. Yang ketiga, penguatan regulasi dan pengawasan penggunaan lahan harus dilakukan secara tegas.
Yang keempat, melibatkan ahli pertanian, lingkungan, dan masyarakat lokal sejak tahap perencanaan hingga implementasi, yaitu mulai dari perencanaan lahan, jenis tanaman, teknologi pertanian, dan pembagian hasil. Kemudian yang kelima, integrasi strategi ketahanan pangan dengan kearifan lokal, sehingga menggunakan model pertanian yang menggabungkan pengetahuan lokal, misalnya disverifikasi tanaman pangan yang disesuaikan dengan agroekologi setempat, seperti sagu, umbi-umbian, sayuran lokal, dan pangan berbasis komunitas. Yang keenam, penguatan kelembagaan petani dan infrastruktur petani dengan memberikan dukungan kepada petani berupa koperasi petani, pelatihan teknis, akses permodalan dan pasar, serta untuk memperbaiki infrastruktur air, irigasi, fasilitas panen, dan juga pemasaran agar produktivitas benar-benar meningkat. Yang ketujuh, yaitu pemerintah perlu memastikan bahwa klaim ketahanan pangan dan keberlanjutan diikuti dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur, bukan hanya narasi kebijakan. Dan yang terakhir, yaitu pemantauan evaluasi dan mekanisme umpan balik dari masyarakat dengan membentuk monitoring dan evaluasi berkala, serta membentuk kanal umum untuk masukan dan keluhan dari petani dan masyarakat yang bisa diakses oleh publik. Baik, demikian presentasi dari saya. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.